Bunda Podcast. Halo, kita jumpa lagi nih dalam Bunda Podcast. Hari ini spesial banget ya, di awal tahun 2026. Ada topik yang saya impi-impikan dari tahun lalu sebetulnya, tapi baru dapat jadwalnya. Perkenalkan andalan kami ya, salah satu rising star di Bunda Group, Dr. Sita Ayu Arumi ya. Beliau ini master dalam banyak hal. Master Human Reproduction sama master minimal invasive gynecology surgery ya. Jadi artinya tindakan-tindakan yang minimal, yang pokoknya yang soft skill nih dia nih jagonya. Kita akan membahas hal-hal yang mungkin banyak yang belum diketahui oleh masyarakat, terutama dalam hubungannya ke remaja perempuan ya. Nah, untuk kenapa kok Dokter Dewi ada di sini gitu ya? Sebetulnya remaja itu masih di couplingnya dokter anak ya. Dokter anak itu sampai 18 tahun. Dan beberapa minggu atau bulan lalu ya, kita bersama-sama merawat seorang remaja berusia 15 tahun. Remaja ini atlet. Kemudian dia datang ke rumah sakit kami dengan kista yang cukup besar, ya cukup besar ya. Ya. Ukurannya tuh hampir sekitar 20 cm. 20 cm. Ya, jadi nanti mungkin ada sesi yang kita mudah-mudahan sampai di situ. Tapi itu kan sesuatu yang kayaknya udah terlambat ya. Nah, kita akan mulai saja dengan hal-hal yang pasti dialami oleh semua remaja perempuan ya. Kita mulai saja dengan kapan anak itu mens, dan seringkali ada keluhan dari orang tua tuh mensnya kok jadi nggak teratur. Nah, kapan yang kita nggak apa-apa, kapan yang memang anak remaja ini harus dibawa ke dokter objin gitu ya. Silakan dokter Sita. Ya. Selamat siang semuanya ya. Jadi di sini kita mau sharing-sharing aja. Betul. Ya. Jadi topik yang hari ini kita mau bahas yaitu tentang reproduksi remaja. Tentunya Bunda semua kan pasti penasaran gitu loh. Setiap kali memiliki anak perempuan, fase-fase head pertama atau menarche itu adalah suatu momen yang sangat, menurut saya itu sangat intim banget antara seorang anak perempuan sama ibunya. Ini keluar darah gitu ya. Nah, disitulah pasti seorang ibu juga langsung merasa, oh anak saya ini udah mau memasuki usia dewasa ya. Nah, tentu di sini tidak semuanya berjalan smooth atau lancar. Jadi kadang ada beberapa masalah atau kadang ibunya, kok anak saya kok nggak keluar-keluar ya mensnya gitu. Nah, kadang kalau kita tidak tahu definisi yang normalnya seperti apa, itu sering datang ke kami, datangnya sudah terlambat. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tahu bahwa kelainan itu dari awal sekali, itu semuanya itu sebenarnya bisa diatasi. Apalagi zaman sekarang ya. Nah, jadi yang kita bahas pertama, apa sih itu menarche atau pubertas ya. Nah, yang kita definisikan kapan keluar darah head itu yang pertama kali kita definisikan normal. Normal itu pertama adalah pada saat keluar darah pertama di usia 14 tahun atau 16 tahun tapi dengan pertumbuhan seks sekunder. Jadi 15 tahun belum mens tapi payudaranya tumbuh. Bulu kubisnya tumbuh. Nah, itu masih boleh ditumbuh sampai 16 tahun. Nah, tetapi kalau 14 tahun kok dadanya rata banget, bulunya sama sekali tidak ada, kemaluannya. Nah, itu juga harus sudah di warning bahwa oh ini nggak normal nih. Makanya segeralah pilihannya adalah bawa ke dokter anak yang ahli endokrin. Atau mungkin untuk screening awal dokter anak aja juga nggak apa-apa ya. Atau kalau nggak ada dokter kandungan juga nggak apa-apa ya. Jadi dua itu memang karena memang remaja ini ditangani dua, baik itu dokter anak sama dengan dokter kandungan juga ya. Nah, nanti diperiksa nih, ternyata dia fase pubertasnya sudah berjalan dengan normal. Ya. Jadi kalau ada kelainan itu deteksi dininya di awal. Mau nggak mau kita harus banyak melihat juga ada remaja-remaja yang dia punya bawaan lahir, nggak punya rahim, ada ya, nggak punya lubang vagina. Jadi di situ nanti akan terlihat
pada saat menarkinya tuh ada gangguan. Nah, jadi kalau memang di usia 14 tahun tanpa seks sekunder, baiknya langsung dibawa ke dokter kandungan untuk dievaluasi ya. Nah, tapi kalau tadi kok payudaranya bagus kok, tumbuh ya, bulu kemariannya tumbuh gitu, tapi belum dapat mens, masih boleh ditunggu sampai 16 tahun. Karena kalau kita terlambat nih, ada pasien datang tuh ada loh yang udah usianya 20 tahunan lebih nggak pernah mens. Belum pernah mens. Nah, jadi dia nanti telah penanganannya, dia fase pubertasnya tidak berjalan dengan baik. Salah satu efeknya biasanya pendek ya dok. Jadi kan dia tumbuh kembangnya juga tidak baik ya. Terus nanti kita juga tidak bisa membantu untuk melihat bahwa rahimnya itu biasanya kan kecil. Kalau yang punya rahim ya, tapi tidak mens, kecil, kita tidak bisa segera memberi pengobatan supaya rahimnya minimal nanti ikut berkembang. Atau kita mendeteksi ini penyakitnya apa sih, gitu. Jadi untuk ibu-ibu semua, terutama yang mempunyai anak putri, nah perhatikan kapan dia harusnya dapat mens. Kalau misalnya nih sudah dapat mens, ya biasanya kan yang sering kali orang tua keluhkan mensnya itu 2-3 bulan sekali, ya mensnya itu sekali mens sedikit banget gitu. Nah, kapan dibilang normal, kapan dibilang tidak normal? Silakan Dokter Sita. Jadi kalau definisi mens normal itu memang dari WHO itu adalah mens 24 sampai 38 hari. Ya, dengan jumlah darah yang normal sehari ganti 3 soft text. Habis itu dia sekitar 5 sampai 7 hari. Nah, tetapi untuk yang masih remaja dan masih fase awal dia baru dapat menstruasi, memang kadang headnya bisa tidak teratur. Tidak teratur ya. Tidak teratur. Tetapi batasannya tidak teratur itu kalau dia masih dapat head lebih dari 38 hari, tetapi dia yang bukan yang ada yang mens tuh 1 tahun dia nggak mens. Itu nggak normal. Itu nggak normal. Ya, minimal dibawa konsultasi supaya kita bisa menyesuaikan untuk membantu supaya hormonnya itu lebih stabil ya. Untuk fase pubertasnya. Atau ada yang mens dia juga mens teratur tetapi sebulan 2 kali. Artinya kurang dari 24 hari dia sudah mens. Itu juga baiknya dibawa. Takutnya anaknya anemia, betul. Gitu ya. Jadi kalau kita ragu-ragu jenisnya seperti apa, ini kok dapat mens tapi siklusnya belum teratur. Nah, itu sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan dokter anak dan dokter kandungan supaya tadi tidak ada gangguan-gangguan tumbuh kembang. Karena sekarang juga mungkin organ reproduksinya normal, tetapi pola hidup sekarang kan ini banyak sekali ya anak-anak remaja sudah mulai obesitas. Terus dia juga banyak yang metaboliknya tidak bagus. Itu nanti bisa mengganggu siklus head. Maksudnya dia orang yang obesitas, itu dia cenderung akan lebih cepat mens atau justru tertunda? Bisa dapat mens, tetapi dia maksudnya dengan dia ada gangguan metabolik atau obesitas dan atau resistensi insulin, nanti lama-lama dia juga bisa menjadi terganggu siklus headnya. Jadi kadang headnya di atas 38 hari, bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali. Tata laksananya tentu nanti kita kembalikan dulu nih metaboliknya. Jadi kan kita tahu, ini putrinya kok mensnya sudah tidak teratur dengan baik, tetapi ada problem metaboliknya. Nah, problem metaboliknya ini kita selesaikan, harus beresin juga di awal. Oke. Jadi tujuannya adalah jangan sampai mengganggu hormon si anak dengan hal-hal yang memang bisa dicegah ya, kayak obesitas. Sekarang kalau di Jakarta kita ketemu anak tadi umur 10-11 tahun itu udah gemuk-gemuk sekali gitu ya. Nah, itu juga harus kita kontrol supaya nanti tidak mengganggu hormon. Jadi kita jadi kan pola hidup ini sangat berpengaruh banget ya sama kesehatan hormonal dan reproduksi kita. Nah, jadi dengan deteksi ini nih, tahu nih ibunya, nih ada yang nggak normal nih siklus head anak saya. Nah, itu ada baiknya dikonsultasikan. Jadi kadang nggak selalu dikasih obat-obatan ya, tetapi kita nanti pasti akan saling join dengan dokter anak atau bahkan sama dokter gizi. Kan saya kadang kirim ke dokter gizi. Untuk kontrol berat badannya. Kontrol berat badannya dan segala macam, supaya putrinya ini dia bisa metaboliknya membaik. Oke. Karena memang dokter para orang tua seringkali kalau misalnya ada masalah
bukan masalah endokrin, bukan dokter anak endokrin. Kita di sini di Buddha Group bersyukurnya ada dokter anak endokrin. Seringkali mereka takut kalau dikirim ke dokter obgyn. Iya, gitu ya. seringkali banget. Kenapa anak saya ngantrinya aja udah takut tuh. Ngantri aja udah deg-degan sama ibu. Iya, kok ngantri ibu hamil lagi ya. Iya, anak remaja saya kok dibawa ke dokter kandungan. Iya. Jadi Sebetulnya sih nggak usah. Sebenarnya nggak usah ya, takut. karena pasti kan tidak selalu semuanya harus. Iya. Mereka takut diperiksa dalam nanti gitu. Oke, Dokter Sita, kita lanjut lagi ya. Kalau masalah menstruasi pada anak remaja, biasanya yang sering kali terjadi yang memang kita bisa lakukan apa yang sering ditemukan? Yang kedua sih tadi ya sering siklus ya. Yang kedua yang sering terjadi itu adalah nyeri head. Nyeri head. Ya, nyeri head ini sering orang Asia tuh nganggap kan biasa kalau mens nyeri. Nah, jadi sering diabaikan bahwa kalau anak yang ngeluh, aduh aku sakit nih perutnya, udahlah kamu mens selalu mesti manja, ya kan manja. Terus nanti kalau sekolah gitu, setiap kali mens ada remaja putri ini yang selalu ke UKS ya, ruang kesehatan, atau bahkan dia bolos, atau bahkan dia pingsan. Jadi sebenarnya nyeri head ini harus diperhatikan dengan jelas, karena nyeri head ini harus bisa dibedakan antara satu nyeri head primer, yang kedua sekunder. Kalau primer itu adalah bagian nyeri head yang normal ya, karena itu kram, ya. Jadi itu tadi kerja hormonnya ya, prostaglandin itu. Prostaglandin dia biasanya akan memicu kontraksi otot rahim dan dia akan kram. Tetapi batasan nyerinya biasanya tidak mengganggu aktivitas. Jadi maksudnya sengkeng tapi masih bisa sekolah gitu ya. Agak mulus-mulus dikit ya. Nah, tapi kalau sampai putrinya nyeri head mengganggu aktivitas, jadi patokannya mengganggu nggak nih aktivitas anaknya, sampai dia meringkuk di tempat tidur, dia selalu harus butuh kayak botol hangat, atau terus dia tidak bisa berangkat sekolah, itu jangan dibiarkan. Apalagi sampai pingsan ya. Kan ada juga 1-2 kasus yang jangan dibiarkan. Karena itu sebenarnya memang nyeri banget, dan itu biasanya karena dysmenorrhea yang sekunder. Kalau sekunder ini biasanya karena penyakit. Penyakit apa yang biasanya menyebabkan nyeri yang sampai mengganggu aktivitas itu, Dokter Sita? Paling sering kan nyeri head sekunder itu karena endometriosis. Jadi endometriosis itu apa? Endometriosis itu adalah suatu penyakit di mana ada implantasi endometrium abnormal di luar rongga rahim. Jadi dari struktur rahim kita itu, di rongga rahimnya ada namanya sel endometrium. Lokasinya harusnya di situ aja. Nanti dia itu sifatnya memang bisa terpengaruh hormon estrogen atau progesteron. Jadi kalau pas terpengaruh estrogen dia akan menebal, ya kan? Nanti dipengaruhi estrogen, nanti dia akan matur, terus pada saat ada kehamilan buat nempelnya embrio. Tapi kalau tidak terjadi kehamilan, nanti endometrium itu akan luruh, itulah di darah head. Jadi darah head itu adalah endometrium yang setelah menebal dia rontok. Nah, rontokannya itu darah head, dari darah head. Nah, penyakit endometriosis ini adalah sel endometriumnya itu tumbuhnya di luar tempat normalnya. Jadi dia bisa tumbuh di indung telur, di otot rahim, ya, terus di peritoneum pelvik, terus sampai di usus. Bahkan dia bisa migrasi jauh, ya, bisa ke paru-paru, dia bisa ke otak, ya itu walaupun case-nya jarang. Nah, dia sifatnya setiap bulan selalu dipengaruhi hormon. Makanya pada saat mens, endometrium yang di dinding rahim yang rontok, ada jalannya keluar tuh, jadi darah head. Tapi pada saat endometriosis atau implantasi yang di abnormal tadi, dia nggak ada jalannya, jadi dia akan ngumpul di situ aja terus. Nah, kalau dia ada di indung telur, dia nanti akan ngumpul terus invaginasi masuk ke dalam indung telur, dia akan menimbulkan kista. Kita sebut kista coklat, kista endometriosis. Nah, Dokter Sita, saya ingin tahu, kan ada anak yang mens, dindingnya luruh, nggak ada di tempat lain. Apa yang menyebabkan kok ada anak yang ada di luar? Gitu ya, ada anak yang enggak gitu. Apa yang menyebabkan? Jadi memang endometriosis itu teorinya bisa satu adalah retrograde menstruations. Jadi memang sebagian besar kita wanita kalau lagi mens itu memang darahnya tumpah ke dalam. Itu sebagian besar begitu. Itu normal memang. Tetapi darah yang tumpah ke dalam itu harusnya bisa dibersihkan sama sistem imun kita. Sistem kekebalan orang itu sendiri gitu ya. Nah, endometriosis ini dia waktu tumpah ke dalam, dia selnya terlalu kuat, jadi dia nempel.
Oh. Jadi sistem imun kita datang mau nggak bersih, nggak bisa bersih. Jadi nempel. Jadi yang abnormal memang sel endometriumnya, ya. Jadi ada kelainan di endometriumnya dan dia terlalu kuat. Jadi dia bisa nempel ektopik di mana saja. Nah, ada juga ya teorinya banyak ya. Ada yang dari stem cell memang muncul by genetik. Ada juga yang dia karena dia migrasi dari Tapi itu nggak bisa dicegah ya? Maksud saya bisa nggak sih nggak terjadi itu gitu? Bisa nggak kita cegah? Mungkin dengan olahraga atau dengan makanan sehat, atau memang apa yang membuat kok ada orang yang nggak bisa dibersihin, ada orang yang bisa gitu ya? Apakah seperti teori-teori alergi? Memang ya udah memang begitu gitu. Ya, jadi sebenarnya endometriosis ini kadang kita nyebutnya disease of teori. Jadi teorinya memang banyak bahwa penyebabnya A, B, C gitu ya. Tetapi sampai saat ini bukan sesuatu yang bisa dicegah. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah mengendalikan. Oleh karena itu, jadi dia kalau kita sudah kena endometriosis, pertanyaannya bisa sembuh nggak? Ya kan? Sebenarnya endometriosis kalau kita sudah terkena endometriosis kita tidak bisa sembuh. Tapi kecuali menopause baru sembuh. Ya, jadi kan masih panjang nih kalau dari remaja. Oleh karena itu kita tuh berharap sebenarnya harusnya dideteksi sedini mungkin. Jadi kalau kita terdeteksi sedini mungkin kita bisa tata laksana. Jadi perjalanan penyakitnya tidak progresif. Jadi endometriosis itu ada 4 stadium, 1, 2, 3, 4. Ya, 1 itu masih minimal sekali implantasinya, 2 juga dia masih menyebarnya di pelvis belum kemana-mana. Habis itu yang ketiga itu dia sudah ada kista endometriosis. Kalau keempat dia sudah kompleks. Kista endometriosis, adenomyosis, terus ada obliterasi. Nah, kita itu berharap kalau bisa dideteksi di grade 1, 2. Nah, padahal yang sering diabaikan itu waktu dia masih waktu nyeri-nyeri itu. Ya, waktu dia masih di grade 1, 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah deteksi dini ada kok obatnya. Gitu ya. Nah, obatnya ini nanti bisa mengontrol perjalanan penyakitnya. Jadi kayak ada remnya, Dok. Jadi kalau udah jangan sampai ke 3, 4 dia. Tetap di situ aja. Dan itu bisa ya dengan pengobatan yang baik ya. Bisa dengan pengobatan yang baik. Nah, untuk yang remaja ini nih kadang karena mengabaikan dismenorrhea-nya, enggak kok biasa aja. Tahu-tahu datang ke saya tuh udah datang dengan kista besar. Saya pernah ada pasien juga kistanya berapa 17 cm pecah, Dok. Pecah di dalam perut. Padahal itu nona. Ada juga nanti nona 15. Jadi kalau dia saja di umur sekitar 17 tahun kistanya sudah besar gitu, itu kan berarti sebenarnya dia sudah ada endometriosis mungkin dari waktu baru pertama kali 4 tahun sebelumnya atau masih early awal dia menak kan sudah ada. Jadi mungkin dia menganggap biasa kan semua orang soalnya bilang kalau mens itu memang nyeri. Jadi karena mitos mens itu memang nyeri jadinya dianggapnya biasa. Nah, padahal nyerinya ini tidak biasa. Jadi kalau nanti itu kita bisa memastikan bahwa ini memang nyeri head yang patologis, yang penyakit. Nah, kalau kita kasih obat endometriosis ya dari awal, ya dia kayak direm aja. Direm aja ada terus ada memang, tetapi dia tidak stagnan. Dia tidak aktif, tidak progresif. Dokter Sita, ini menarik banget ya. Kalau misalnya seorang remaja atau orang tua yang membawa ke Dokter Sita atau dokter-dokter objin, sebetulnya dia itu bagaimana mendeteksi bahwa ini endometriosis. Kalau yang grade 1 kan mungkin nggak jelas ya. Kalau grade 1 dari USG biasanya tidak terlihat apa-apa. USG nggak bisa membantu diagnosis ya? Kadang bisa, kadang tidak. Kalau dia ada nodul kecil kita bisa lihat, tapi kadang tidak. Tetapi kita terutama untuk yang remaja, biasanya kita tetap diagnosis pertama dari anamnesisnya dulu nih. Bagaimana nyeri headnya, intensitasnya, apa saja yang meningkatkan nyeri. Lalu kalau kita lakukan ultrasound, kita nanti benar-benar harus mencari di lokasi-lokasi di mana endometriosis sering ada. Biasanya ada nodul di saprotendina. Jadi harus deteksi lokasi-lokasinya ya. Dan memang kalau USG-nya dari perut susah tuh, Dok. Biasanya dari anus. Dan itu memang nggak nyaman ya. Tapi kadang kalau nyerinya khas kita tetap harus lakukan. Nah, kalaupun nanti dari situ
kalau sudah jelas ada, kita langsung kasih obatnya kan. Tapi kan yang jadi pertanyaan, kalau nggak kelihatan gimana? Maksudnya tidak terdeteksi dari ultrasound. Kita tetap bisa kasih trial untuk diagnosis, trial obat untuk diagnosis. Ya. Jadi kita kasih obat endometriosisnya, mungkin kita kasih dulu sekitar 2-3 bulan, nyeri headnya hilang. Kalau hilang berarti dia endometriosis. Jadi kita tidak mendiagnosis dia dengan invasif, hanya karena untuk diagnosis harus langsung operasi. Tidak perlu. Ya, jadi kita biasanya trial obat endometriosisnya tetap kita kasih, kita evaluasi dalam 3 bulan. Kalau nyeri headnya berkurang, itu endometriosis. Nanti baru kita pilihkan obat yang bisa kita continuous. Itu tentunya tata laksana pengobatan untuk remaja, endometriosis remaja dengan endometriosis yang dewasa berbeda. Dalam artian kita tetap harus mempertimbangkan kebutuhan hormon-hormon lain untuk tumbuh kembang remajanya. Dokter Sita, seringkali ya para orang tua ya, kalau kita sudah tadi ya misalnya diagnosis dengan USG nggak bisa, berarti kan kita harus trial and error dengan pengobatan 2-3 bulan. Mereka tuh sering, orang tua nih terutama, seringkali takut sekali dengan pengobatan yang hormon. Ya. Nah, misalnya nih, katakanlah ternyata itu normal, artinya bukan endometriosis, pengobatannya sudah berjalan 2-3 bulan. Apakah ada efek yang mengganggu atau adakah side effect dari obat-obat yang tidak persis sasarannya ini? Ya, enggak. Jadi obat-obat hormon yang biasa kita gunakan untuk endometriosis itu relatif aman. Jadi apalagi kalau kita cuma menggunakannya dalam jangka waktu 3 bulan untuk trial menegakkan diagnosis endometriosis. Jadi sebenarnya nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu. Justru kalau endometriosisnya itu tidak terdeteksi, itu yang dipertaruhkan adalah fertilitas anaknya ke depan. Gitu, ya. Takutnya nanti nggak bisa punya anak kalau udah dia menjadi kista. Gitu ya, harus operasi berulang. Itu jadi nggak usah khawatir dengan pengobatan trial and error itu ya, karena itu jauh lebih riskan daripada nanti dia tidak menjadi kista akhirnya gitu ya. Nah, sekarang misalnya nih, betul nih ternyata anak ini endometriosis sejak mens, misalnya 15-16 tahun. Pengobatan yang kita pakai ini seumur hidup sampai dia menopause atau ada yang jadi kita target pengobatan endometriosis itu juga, satu adalah tata laksana nyeri, yang kedua adalah tata laksana infertilitas ya. Jadi kalau masih remaja tentu hanya untuk nyeri, belum dia ke infertilitas. Nah, untuk nyeri ini memang kita nanti akan pakai dulu obatnya. Biasanya kita evaluasi bulan pertama ada keluhan atau 3 bulan dulu ada keluhan. Kalau memang keluhannya membaik, tidak ada efek samping ya, biasanya kita lanjutkan dulu 6 bulan, nanti kita evaluasi. Nah, tapi pemilihan obat endometriosis untuk remaja tadi kita tetap memperhatikan dia kebutuhan yang lain. Jadi kalau endometriosis dewasa itu kan kita pakainya adalah progestin ya kan. Nah, kalau untuk remaja karena dia masih ada tumbuh kembang dan harus menyelesaikan fase pubertasnya, kadang kita kasih obat kombinasi dengan add-back dengan estrogen, karena dia masih butuh estrogen, jadi dia tidak boleh dibikin hipoestrogen terlalu berat. Jadi dikombinasi ya. Terus nanti juga kita bisa kombinasi, ada obat yang memang sudah ada evidence-nya, walaupun dia dari turunan herbal itu untuk menekan endometriosis juga ada. Jadi ada pemilihan obat-obatan yang kita berikan, tapi dengan fokus kita tetap mengamankan tumbuh kembang anak itu supaya tetap bisa tidak terganggu ya. Terus nanti kan kita akan monitor dok. Jadi kalau kayak apalagi masih grade 1, grade 2 gitu ya, paling kita kasih obatnya justru yang minim, secukup dia nyeri headnya hilang. Gitu. Ya, jadi bukan yang menekan. Jadi nggak terus-terusan. Nanti kita lihat dalam 6 bulan terus ya bagus gitu ya. Kita bisa stop dulu. Stop dulu 3 bulan, nyeri head lagi nggak? Gitu ya. Jadi untuk yang grade 1, grade 2 gitu ya. Kecuali memang datang-datang sudah kista. Ini beda nih. Beda lagi ya. Kalau datang-datang sudah kista itu kita harus tetap kasih obat endometriosisnya continuous. Karena kalau tidak dikasih itu kistanya makin besar. Jadi orang tua ini sering sekali takut, saya nanti anaknya ketagihan dong minum obat, ya kan? Apalagi obat hormon, nanti rahimnya kering. Pasti istilahnya gitu, nanti rahim anak saya kering. Ya. Justru obat hormon ini, obat endometriosis ini tujuannya adalah menyelamatkan organ reproduksinya. Kalau memang kita biarkan penyakitnya berkembang, ya, jadi
organnya ini rusak karena penyakitnya, bukan karena obatnya. Bukan karena obatnya, Iya, karena penyakitnya karena sendiri. penyakitnya. Jadi nanti ke depannya itu ya, kalau punya endometriosis, satu yang akan resikonya adalah cadangan telurnya dok lebih cepat habis. Gitu. Karena kan terutama yang kista nih, cadangan telurnya itu akan cepat habis, lebih cepat rusak. Terus nanti ada distorsi anatomi kan, karena ada perlentetan segala macam. Terus dia juga mengeluarkan cairan endometriosis, di mana itu merusak oosit, merusak telur, dia juga melemahkan sperma. Jadi sebenarnya infertilitas itu berhubungannya sama penyakitnya. Sama penyakitnya, bukan sama obat-obatannya. Oke. Jadi memang kalau dapat obat endometriosis, memang darah headnya akan sedikit. Gitu, darah headnya akan kita memang sengaja kita buat sedikit karena kalau supaya nggak tumpah. Oke. Iya. Tapi bukan rahim kering. Oke. Ya, bukan rahim kering terus nanti nggak bisa punya anak gara-gara obat enggak. Ya, jadi kalau mereka minum obat, mungkin harus dijelaskan bahwa nanti mungkin darah haidnya lebih sedikit, tapi bukan kering, gitu ya. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke remaja ya. Misalnya remaja ini ada endometriosis, ada nggak faktor lifestyle yang akan memperburuk endometriosisnya? Atau adakah hal-hal yang justru mencegah supaya nggak bertambah berat endometriosis sehubungan dengan misalkan sekarang banyak obesitas, tidak ada olahraga ya, anak-anak tuh sekarang 17-18 tahun, saya kemarin ketemu anak setengah 9 itu masih pakai baju sekolah, artinya dia mungkin aktivitas olahraganya terganggu. Nah, ada nggak hal-hal yang bisa mengkontrol supaya kalaupun dia perlu obat tuh dia nggak harus terus menerus hanya kontrol saat dia jadi saja. Endometriosis ini dia bisa progresif atau dia juga bisa nyeri banget. Itu karena ada faktor inflamasi. Ya. Inflamasi. Nah, radang. Nah, dari mana sumbernya? Terutama dari usus. Nah, oleh karena itu kita harus beresin juga nih usus dietnya, karena makanannya, jenis makanannya. Ya, karena rata-rata tadi tetap ke lifestyle, disbiosis usus tetap sumber semua masalah kan. Ya, jadi kadang kok ada endometriosis kistanya besar tapi tidak nyeri. Tapi ada yang endometriosis kecil tuh udah nyerinya udah kayak setengah mati deh. Pasti inflamasinya berbeda. Jadi memang kalau punya endometriosis tentu kita sarankan dari pola diet, pola makan itu menghindarin makanan-makanan yang membuat disbiosis usus. Ya, jadi over processed food, terus kaleng-kalengan, terus makanan tidak sehat itu ya, makanan tidak sehat. Jadi itu kan nanti akan efeknya kemana-mana ya. Tapi kalau ke endometriosis itu cukup bermakna. Jadi baiknya itu nanti akan ditata laksana juga, dietnya harus dirubah. Wah, jadi ingat menantu saya ini. Inflamasinya harus diatasi. Dokter Sita ini kan dikenal sebagai operator robotik pertama perempuan, gitu ya. Udah berapa? Saya mau meningkat ke kista ya, karena kan itu kan harus diselesaikan, tidak bisa hanya obat saja, apalagi sudah besar. Nah, saya ingin tahu sehubungan dengan keterampilan atau keahlian Dokter Sita sebagai operator robotik pertama udah berapa? 12 tahun ya? Udah 13 ya. 13 tahun. 13 tahun ya. Jadi saya ingin tahu kalau dia sudah jatuh ke kista nih. Saya ingin tahu kan robot itu kan tidak semua rumah sakit punya ya, tidak semua daerah juga punya. Apa step-step yang dilakukan untuk anak yang sudah ada kista, remaja yang sudah ada kista, jadi seorang nona yang sudah ada kistanya? Ya, jadi sebenarnya yang pertama adalah kita harus memastikan dulu jenis kistanya. Karena kalau kita berbicara kista ovarium itu jenisnya banyak. Jadi range-nya tuh lebar. Ya. Kita tentukan ini arahnya ke jinak atau ke ganas. Jinak aja jenisnya banyak. Ada yang dari bawaan lahir dermoid, isinya rambut dong. Jadi kita isi rambut, isi gigi, ya itu dermoid. Nah, tapi dermoid itu juga bisa jadi teratoma yang imatur, itu cancer. Terus juga bisa kista, salah satunya endometriosis. Tata laksananya ini berbeda-beda. Jadi sangat spesifik masing-masing jenis kista. Oleh karena itu pemeriksaan preoperasi itu sangat penting bahwa ini kistanya apa. Walaupun besar kayak pasien kita itu kan dia bermakna, tetapi kita mendiagnosis dulu mulai dari ultrasound, MRI, tumor marker. Jadi saya biasanya detail, saya periksa semua. Kalau arahnya jinak baru kita lakukan operasi. Kalau arahnya ganas tentu tata laksananya berbeda nanti dengan tim onkologi. Nah, tetapi kalau untuk endometriosis nih satu lagi ya, walaupun dia termasuk kista
Kalau pada remaja, kalau tidak perlu dioperasi, baiknya tidak dioperasi. Oh, Gitu. Jadi saya juga nggak sembarangan kalau yang remaja langsung endometriosis operasi, enggak. Enggak. Okay. Kalau yang kemarin saya operasi itu pecah. Pecah. Kalau pecah maksudnya emergensi kan. Ya, jadi karena tadi kisahnya besar, ternyata sudah pecah. Jadi kalau udah pecah nggak bisa nggak dioperasi. Harus dioperasi dan dibersihkan. Nah, jadi itu pun operasinya nggak harus ambil. Enggak, tetap saya usahakan tidak dipotong. Tidak dipotong, hidung telurnya tidak dipotong. Jadi hidung telur. Dan itu bisa ya? Maksud saya harusnya bisa. Selama dia jinak. Selama dia jinak ya, kecuali dia ganas. Saudara kita berbicara beda. Tapi kalau semua yang jinak, mau kitanya sebesar apapun, tentu kita selalu berpikir untuk menjaga dia supaya fertilitas kedepannya itu bagus. Gitu. Nah, termasuk endometriosis. Kenapa saya bilang kalau endometriosis saya nggak sembarangan mau operasi, apalagi masih remaja. Karena endometriosis tadi dia kan akan menurunkan cadangan telur. Dioperasi makin turun. Nanti begitu dia nanti udah umur 30 tahun ada lagi kisahnya dioperasi berulang, makin habis. Oleh karena itu kita tuh berusaha kalau endometriosis adalah deteksi dini, ditahan pakai obat, terus aja sampai kapan? Sampai dia menikah dan dia bisa kalau dia planning punya anak, dia bisa menyelesaikan itu dulu, baru habis itu kita kontrol lagi endometriosisnya, baru dia menopause. Nah, tetapi untuk yang remaja-remaja ini kisah tuh jenisnya banyak. Oleh karena itu deteksi dermoid, ada kisah musin, ada kisah serus, ya itu semua jinak. Dan itu diketahui saat dilakukan operasi atau sebelumnya? Harusnya sebelumnya. Karena nanti menentukan teknik operasinya, gitu loh. Kalau kita sudah yakin ini arahnya ke jinak, terus barulah kita bisa menawarkan mau nggak dilakukan minimal invasif. Gitu loh. Minimal invasif itu tadi ya? Ya, itu baik dengan laparoskopi atau robotik. Nah, kita bicara tentang intervensi ya, karena ini untuk remaja ya. Pertimbangannya itu kapan kita memilih laparoskopi aja atau kapan kita ini harus robotik gitu. Sebenarnya atau semuanya boleh. Ya, jadi ada plus minusnya. Jadi kalau kita kita jelasin dulu, operasi itu ada 3 jenis ya. Satu laparotomi yang kayak sesar. Ya, jadi lukanya sekitar 10 sentian. Yang kedua itu adalah minimal invasif yang konvensional itu laparoskopi. Jadi lukanya hanya sekitar setengah sampai 1 senti. Terus yang terakhir ada robotik. Robotik itu laparoskopi tapi dengan advance ya, advance teknologi. Jadi kalau dari laparotomi ke laparoskopi itu jauh lebih ringan nyerinya. Ya, kalau orang nggak biasa kan dokter biasanya ya waktu itu ibunya masih sakit. Terus nanti biasanya mereka baru nyaman sekitar seminggu lebih. Kalau laparoskopi enggak. Dia pas operasi 24 jam biasanya pasien pulang. Udah bisa aktivitas. Nah, robotik ini dibanding laparoskopi yang udah ringan itu lebih ringan lagi. Nah, pasti tanya kenapa, bedanya apa? Kalau laparoskopi kita masukin trokarnya kan manual ya. Nah, jadi alatnya manual masuk gitu ya. Robotik itu alatnya dimasukin manual tapi dia dipegang, ada pemegangnya dong. Jadi waktu kalau laparoskopi kalau saya kerja ganti alat kan bolak-balik nih mau ngambil pakai tangan gitu ya. Ngambil gunting, ngambil pisau, ngambil forceps. Itu tanpa sengaja pasti trokarnya akan kedorong masuk iritasi, jadi dia ke trokarnya itu akan geser gitu. Nah, kalau robotik dengan ada pemegang di pivot pointnya, dia nanti gerakannya tuh akan stabil. Jadi dia tidak ada iritasi di dinding perut. Jadi dia nggak maju mundur gitu. Nah, itu yang salah satunya memicu nyerinya lebih minimal. Gitu. Jadi besok bisa sekolah langsung gitu? Ya, biasanya sih nggak langsung. Kita tetap 24 jam sih. 24 jam untuk dia baru boleh pulang. Terus untuk case-case yang sulit, yang case berat, robot kalau laparoskopi itu kan alatnya rigid ya. Jadi kaku ya. Cuma bisa membuka sama mutar. Tapi kalau robot itu alatnya kayak tangan saya. Jadi gerakannya bisa muternya 360 derajat. Jadi kalau untuk case yang sulit itu kita lebih mudah. Kalau lebih mudah itu tentu bukan hanya mudah untuk dokternya, tetapi akan mempercepat waktu operasi harusnya. Jadinya pembiusannya lebih sedikit, perdarahannya juga lebih minimal. Itu ya. Jadi kalau mau lebih nyaman udah pasti robotik. Tapi memang tidak semua daerah atau rumah sakit punya. Tapi dibandingkan surgery, laparoskopi sebetulnya udah cukup nyaman gitu ya dengan lubang yang
sedikit gitu ya. Oke, Dokter Sita, ini saya cukup banyak juga saya belajar dari Dokter Sita. Ada nggak hal-hal yang mau Dokter Sita sampaikan, khususnya pada remaja ya, baik yang belum mens maupun yang sudah mens, eh, supaya mereka bisa mencegah tadi kista yang lebih besar dan reproduksi anak ini sampai nanti dewasa tetap baik gitu. Silakan Dokter Sita. Ya, saran saya untuk remaja putri kita ya, selalu berusaha untuk mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri. Jadi harus tahu bahwa ada tanda-tanda kok yang menurut saya nggak normal. Jadi kayak tadi, kok saya belum dapat mens, teman-teman saya sudah dapat mens. Kok tinggi badan saya masih segini, teman-teman saya biasa mulai lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus takut untuk dibicarakan. Minimal bilang sama mama, mah kok aku belum mens. Nah, atau kalaupun sudah dapat mens, mah aku mensnya nggak teratur, gitu ya. Atau mah aku sakit. Kalaupun ada yang bilang kamu manja, jangan mau terima. Jangan dulu. Ya, langsung bilang, mah aku beneran sakit loh, beneran sakit. Jadinya mintalah orang tuanya untuk membawa periksa ke dokter, mau itu dokter anak atau dokter kandungan. Jadi sebenarnya tidak ada keluhan yang sepele kalau menurut saya. Jadi, nah terus tadi sadari dan kenali diri sendiri. Jadi satu nih, payudara saya, maaf ya, organ seks sekundernya sudah tumbuh, belum tumbuh, bulunya juga. Terus yang sering kecolongan apa? Perut nih, ngerasanya cuma gendut, ternyata kista. Iya, sering itu ya. Rasanya gendut. Jadi kalau kamu ngerasa kok perut saya ada yang padat-padat atau ada kok kayaknya ada yang gerak-gerak nih, kalau kista kan ya kadang suka ya. Nah, minta sama mama untuk diajak proba. Ya, sederhana ya. Mens itu normal terjadi, tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan, terutama nyeri pada haid itu harus diperhatikan, ini normal atau tidak normal. Itu ya. Dokter Sita, terima kasih. Kita akan sambung lagi nanti pada masalah yang berhubungan dengan remaja, dan Dokter Objin sangat berperan dalam hal ini. Terima kasih. Sampai ketemu. Bunda Podcast.